Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Kaum muslimin jamaah tafsir rahimahullah. Sekarang kita masuk surat An-Naml. Menurut saya bisa lupa baca kacamata dari pakai Quran yang besar ini. Ini aja masih banyak. An-Naml. Setelah surat Asy-Syu'ara bertujuh An-Naml kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qasim. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hudan wa busyra lil mu'minin. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati wa zayyana lahum a'maluhum fa hum ya'lamun. Ulaika alladzina lahum su'ul 'adzabi wa hum fil akhirati humul akhsarun. Wa innaka laqur'anun min ladun hakimin 'alim. إذ قال موسى إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءوا بأمرهم كما في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. Surat An-Naml setelah surat Asy-Syu'ara. An-Naml artinya semut, karena ada kisah di dalam surat ini. Nabi Sulaiman bersama tentaranya melewati sebuah lembah. Lalu ada seekor semut yang berkata kepada umatnya, masuklah ke dalam rumah kalian supaya diinjak sama Sulaiman dan tentaranya. Nabi Sulaiman mendengar itu tertawa karena beliau bisa berbahasa binatang, bisa mengerti bahasa binatang. Akhirnya beliau bersyukur kepada Allah, an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, jadikan aku hamba bersyukur atas nikmat-Mu. Dan surat An-Naml ini juga bismillah ada dua ya. Ketika Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Bilqis, di dalam surat ada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi surat At-Taubah nggak ada Bismillah, Bismillahnya pindah ke surat An-Naml, surat semut. Qasim, Allah yang beriradi, Allah yang tahu maksudnya. Tilka ayatul kitab, tilka ayatul Quran wa kitabim mubin. Ini adalah ayat-ayat Quran wa kitabim mubin, dan kitab yang nyata.
Di Al-Quran ini adalah kitab yang nyata, tidak ada keraguan di dalamnya, semuanya benar dan hakul yakin. Apa yang diceritakan Al-Quran pasti terjadi. Mati pada mahsyar, siratal mustaqim, saudara, walaupun tidak ada bukti ilmiahnya, tapi tetap itu hakul yakin pasti terjadi. Karena adalah wa kita mubin, kita itu kumpulan tulisan-tulisan. Mubin artinya nyata. Apa masuk Islam pertama? Huda, hidayah. Banyak orang masuk Islam kadang belajar Quran ya. Karena Quran menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi sekarang. Padahal di Quran itu sudah ada sejak zaman azali. Karena mungkin Rasulullah tahu, nggak mungkin Quran itu orang Rasul, karena boleh bisa menceritakan secara detail tentang bayi, tentang luar angkasa, kita saja. Pada Rasulullah tahu, pada zaman itu teknologi dan ilmu pengetahuan belum secanggih sekarang. Kalau sekarang itu udah biasa. Udah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman, wal busyra dan kabar gembira. Jadi di sini dijelaskan kenapa kita sholat berjamaah, kenapa kita berbuat baik puasa, karena balasan adalah jannatun na'im, balasan adalah surga. Kita yakin busyra. Dan juga zikra, dan basyira wa nazira, juga peringatan neraka bagi orang-orang yang tungkar kepada Islam dan Allah. Jadi Kristen, Hindu, Buddha, hari ini Hindu ya, Waisak Hindu itu apa Buddha? Mana aja, yang penting berdoa. Kami cuma di rumah. Dan Jogja penuh nih kalau libur begini itu susah orang pada tur ke Jogja Malioboro kalau lebih parah. Udan wa busyra lil mu'minin, bagi siapa? Bagi orang-orang yang bersemangat kepada Allah. Hidayah yang bertambah. Hidayah itu maknanya dua ya. Satu, hidayah untuk beriman kepada Allah. Yang kedua, hidayah bermakna taufik. Taufik itu adalah bersesuainya hidup kita dengan keinginan Allah, sesuainya hidup kita dengan Islam, ya, ekonominya, kerjanya, keluarganya, semuanya harus sesuai dengan Islam. Nah ini juga merupakan hudan hidayah. Hidayah bermakna dua. Pertama hidayah di Islam, yang kedua hidayah bermakna taufik, bersesuainya hidup kita dengan Islam. Wabillahi taufik wal hidayah. Allazina yuqimuna shalah, orang-orang yang dapat hidayah akan mendirikan sholat. Mendirikan sholat. Sholat ini adalah pembeda antara mukmin dan kafir. Kalau nggak ada sholat, apa lagi yang kita banggakan? Sholat itu awal mahir sekolah yang kiamat. Pertama kali dihisab Allah nanti di kiamat adalah sholat. Bagaimana sholatnya? Apakah dijaga 5 waktu berjamaah masjid? Yang mengatakan sholat berjamaah wajib itu cuma Hambaliyah orang saja. Imam Syafi'i sunnah muakkadah, sunnah tapi ada diberatkan dengan sunnah muakkadah. Ada yang mengatakan sunnah, tidak wajib, artinya sholat di rumah tidak boleh, diterima oleh Allah selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Apakah sholatnya nanti 5 waktu berjamaah di masjid? Alhamdulillah. Kalau ada kurang-kurang sholatnya, dilihat nanti sholat sunnah, sholat duhanya, sholat tahajudnya, untuk menambah bolong-bolong sholat wajib. Puasa juga begitu, puasa sunnah untuk menambah bolong-bolongnya puasa wajib.
Zakat juga begitu, untuk menambah bolong-bolongnya zakat wajib, infak, sedekah. Umroh juga begitu, menambah bolong-bolongnya haji, menambah bolong-bolongnya haji. Semuanya nanti ada ibadah wajib, ibadah sunnah. Sunnah itu untuk menambah kekurangan-kekurangan ibadah wajib. Wa yutuna zakat, dan dia menunaikan zakat. Zakat ini ada syaratnya ya, nisab dan haul. Nisab dan haul. Harta kita sudah sampai nisab, terputar 1 tahun, baru namanya haul. 1 tahun baru bayar zakatnya. Dulu kita contohkan ya, kalau kita punya 100 juta infak, misalnya tanggal sekarang ya 21 Mei misalnya, dapat duit 100 juta transfer, lalu duit itu tahun depan bulan Maretnya ya, kalau masih jumlahnya segitu, keluarkan 2,5%, 2,5 juta, 2,5% kan dikit, 2,5 juta dari 100 juta. Tapi sebelum bulan Mei tahun depan terpakai misalkan 40 juta, zakatnya batal. Lalu bulan April 2025 masuk lagi jadi 100 juta, tahun depannya lagi baru dizakatkan, jadi batal. Lalu masuk lagi ini misalnya 40 juta, nah, baru nanti dibayarkan tahun depannya, itu zakat. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka di akhirat hum yuqinun, yakin ada kehidupan setelah kematian. Makanya nggak main-main kehidupan itu. Hidup harus punya tuntunan, yaitu Al-Quran. Kenapa? Karena ada hidup ba'dal maut, setelah kematian ada kehidupan yang sangat panjang. Itu kehidupan yang sejati, ya, kehidupan yang benar-benar kehidupan gitu. Karena dunia ini cuma main-main doang, main-main doang di dunia ini. Makanya kenapa orang-orang barat itu heran dengan umat Islam ya? Kata orang Australia, kami heran dengan kalian. Kenapa kalian itu hanya punya 1 istri? Kalau kami orang-orang barat ini, istrinya 1, selingkuhannya banyak ya. Kami nggak mau berzina karena itu menyusahkan yang akhirat. Ya itu mereka nggak percaya akhirat, makanya susah menjelaskannya. Ada kehidupan setelah kematian, mereka nggak percaya. Wabil akhirati hum yuqinun. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah, sesungguhnya orang-orang tidak beriman dengan kehidupan akhirat, zayyana lahum a'malahum wa huwa ya'lam. Kami hiasi hidup mereka seolah-olah indah, seolah-olah benar, padahal tidak. Siapa yang menzayyin? Syaitan. Wa zayyana syaitanu a'malahum, setan mengindahkan kehidupan mereka. Jadi penyanyi dangdut misalnya itu diindahkan oleh setan, dimasukkan ke otaknya. Penyanyi dangdut itu kan membuat orang bahagia, joget-joget, lupa hutang, lupa BPJS. Nah, memberikan kebahagiaan ke orang kan mahal gitu kan? Iya. Konklusinya benar, memberikan kebahagiaan kepada orang pahala, tapi caranya juga harus benar gitu. Memberikan bahagia itu bukan hanya nyanyi-nyanyi, tapi juga banyak melepaskan hutang. Hutang kamu sama saya tak lunas ya. Nah, ini juga salah satu bentuk dari memberikan kebahagiaan. Jadi orang-orang penyanyi menurut kafe-kafe, dia merasa hidupnya sudah berpahala karena memberikan kebahagiaan kepada manusia. Padahal enggak ya. Yang narkoba,
itu juga membuat diri bahagia lupa. Padahal itu barang. Zayyana lahum a'malahum, kami hiasi kehidupan mereka a'malahum fahum ya'mahun, dan mereka terlena. Ya'mahun, mereka terlena dengan dosa-dosa mereka lakukan. Sehat, siapa makan babi tapi sehat. Ya Allah nggak bilang makan babi itu mati kan. Kalau makan babi mati ya apa makan babi. Sebab kemungkinan umat Islam juga kemungkinan mungkinnya bisa makan babi juga suatu saat. Misalnya tertipu gitu kelas baru. Tapi sekarang babi-babi itu sudah ini, sudah terang-terangan mereka tulis babi di beberapa itu sate babi bagus. Jadi orang nggak B1 B2 itu nggak paham mikirnya vitamin gitu. Wah nggak vitamin B1 B2 malah nggak begitu familiar. Kalau babi kan enak, sate babi udah apa maksud. Di beberapa itu ada sate babi, bakso babi. Ya nggak ada halal dari ditemui. Ulai kalazina lahum, orang-orang yang seperti itu, yang tidak beriman dengan akhirat, tidak mempersiapkan untuk kehidupan akhirat. Lahum su'ul azab, bagi mereka adalah seburuk azab yang tidak akhirat. Kaget nanti sampai kira-kira. Ternyata ada kehidupan yang setelah kematian. Kaget betul. Ada neraka yang baru sadar itu. Su'ul azab wa hum fil akhirati humul akhsarun, dan mereka di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Karena nggak percaya di dunia ternyata ada. Sama aja ya ada yang situ kita. Hati-hati di depan ada cegatan. Ya kita siap-siap orang pakai helm apa sudah. Ternyata nggak ada cegatan, ya nggak apa-apa. Kita udah pakai helm. Ternyata benar ada itu. Sekarang jangan sedangkan polisi saja. Mungkin tak punya video. Sekarang yang dulu sering beri janji lewat razia. Dan di seluruh makam yang ada gereja itu saya mau. Sekarang nggak lagi razia. Ya ada bagusnya sih ada juga. Wahum fil akhirah, dan orang-orang seperti itu nanti di akhirat umur aksar, mereka menjadi orang-orang yang merugi. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau yang Muhammad latulaq wal Quran, akan dibacakan Quran min ladun, dari sisi Allah Hakimin Alim, yang maha bijaksana dan maha mengetahui, akan dibacakan Quran. Akan diturunkan kepada Muhammad Quran untuk umatnya. Nanti bacakan kepada umatmu itu, bacakan kepada umatmu. Isqala Musa li ahlihi, ketika Musa berkata kepada keluarganya, ini anas tunar. Jadi ceritanya setelah Nabi Musa membunuh orang Kipti, orang Firaun. Lalu ada ngasih tahu Musa, kamu dicari Firaun mau dibunuh karena membunuh orang Kipti. Lari Nabi Musa sampai ke daerah Madian, daerah Nabi Syuaib. Akhirnya dinikahkan dengan salah satu putri Nabi Syuaib, menikah dengan Nabi Musa dengan perjanjian bekerja kepada Nabi Syuaib selama 10 tahun. 10 tahun. Lama ya. Setelah selesai 10 tahun, Musa akan pulang ke Mesir. Akhirnya Nabi Syuaib membekali Musa, ini tongkatmu, gunakanlah untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, di tengah jalan sebelum sampai ke Mesir, Nabi Musa melihat api di Bukit Tur Sinai.
Bukit Tursina di perbatasan Mesir dan karena beliau di daerah Madian itu sudah dekat Palestina. Melewati Bukit Tursina, beliau melihat api. Ada api sendiri. Ini Anas tunaro saat itu minha saya akan datangkan kepada kalian minha dikhabarin dengan berita, tunggu di sini keluargaku. Kata Musa, saya akan pergi ke bukit itu yang ada apinya. Mungkin ada hal yang bermanfaat yang saya dapatkan di sana. Nanti saya berikan kabarnya. Al-atikum bisyihabin, atau saya akan membawakan kalian bisyihabin qabasin, dengan berita-berita yang bagus, ma'alakum tasqalun, supaya kalian tidak tasqalun. Nah, ini kata Musa setelah melihat api yang ada di Bukit Tursina. Itu Allah. Falamma ja'aha, sewaktu Musa mendatangi api tersebut, nudiya, ternyata di lembah Al-Burika Manfina ada burika. Burika itu sejenis bayangan manfina, orang-orang di belakang api, wa man haulaha, dan sekitarnya, diterangi oleh api itu dan sekitarnya. Wa subhanallah rabbil alamin, dan maksudnya Allah rabbil alamin, Tuhan sekalian alam raya semesta. Ya Musa, Allah berkata, ya Musa, wahai Musa, innahu anallah, sesungguhnya saya Allah. Apakah Nabi Musa melihat Allah? Tidak, hanya suara. Sebab manusia tidak bisa melihat Allah di dunia ya. Manusia tidak bisa melihat Allah di dunia. Innahu anallah azizul hakim, saya adalah Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dalam surat lain, ikhra ma'alaika ya Musa, copot sendal hadam pada tua, ini adalah lembah yang suci. Nah, dari ayat itulah dikenakan di masing-masing itu ada batas suci. Batas suci setelah itu ada batas suci yang tidak boleh pakai sendal. Kalau Kristen pakai sepatu masuk gereja, pakai sepatu kita masuk gereja, karena nggak ada ayatnya tentang kesucian. Kalau kita enggak, sendalnya di luar, makanya sendal hilang. Kalau Kristen bukan sendal hilang, motor hilang. Motornya itu yang namanya hilang aja. Ya Musa, innahu anallahu azizul hakim, saya adalah Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Wa alqi asaka, jadi ada tongkat diberikan oleh Nabi Syuaib untuk Nabi Musa untuk menghindari binatang-binatang buas yang ada di selama perjalanan. Lemparkan tongkatmu, lemparkan tongkatmu. Falamma ra'aha tahtaz, ketika Nabi Musa melihatnya tahtaz, bergetar, tongkat itu bergetar. Karena hajamun, seolah-olah dia ada sebuah jin tertutup, wala munfiron, yang berpaling ke belakang, wala yu'ab, dan tidak bersurut. Ya Musa, la takhaf, ya Musa jangan takut. Jadi tongkatnya goyang-goyang sendiri. Nabi Musa aneh. Ini sebelum tongkat menjadi ular ya, bisa mati kamu. Ya Musa, la takhaf, inni la yakhafu ladayya mursalun. La takhaf,
Sebenarnya saya tidak menakut-nakuti ladaiya mursalun, orang-orang saya utus menjadi nabi. Jadi maksud saya tongkat goyang-goyang itu bukan apa namanya, bukan untuk menakut-nakutimu. Saya nggak pernah menakut-nakuti orang yang saya utus. Ya, orang saya utus tidak pernah saya takut-nakuti. Ladaiya mursalun illa man zalama, kecuali orang-orang yang zalim. Itu memang berkasih berita takut. Orang-orang yang zalim mengambil hak orang lain, menghalangi hak orang lain, dan termasuk zalim. Ya, tinggal kezalimannya gede deh. Summa badala husna ba'da sokin, kemudian orang yang mengganti kebaikan ba'da su'in, setelah kejahatan. Fa ini Ghafurur Rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau dosa-dosa kecil bisa dihapus dengan perbuatan baik, badal husnan ba'da su'in, kecuali dosa besar harus tobat. Riba dosa besar ya, ngomongin orang dosa besar. Nah, itu harus dengan tobat, nggak bisa pakai istighfar, nggak bisa pakai perbuatan baik. Kita diusahakan hasanah tambuhan, ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, itu akan menghapuskan ya dosa kecil yang nggak sengaja kita lakukan. Ya Allah kan sering naik motor aja kelihatan Allah. Seberang nggak pakai jilbab. Nah kita kan lihat ke depan kelihatan. Nggak tahu orang ini. Nggak tahu apa dosa kecil. Bisa dengan istighfar. Mana lagi? Ada lagi. Karena yang daerah bebas ya, bukan di Saudi, orang tertutup semuanya. Kalau di Indonesia, di Saudi ini sekarang kayaknya terbuka ya, tidak wajib lagi pakai nikah ya. Setelah Muhammad bin Salman, anaknya Raja Salman itu naik menjadi putra mahkota, di sana putra mahkota itu sama dengan perdana menteri, dia yang menjalankan negara ini. Raja Salman sudah tua, jadi nggak bisa lagi nyebuah, nggak bisa. Mungkin dia nggak tahu kali kalau Muhammad bin Salman itu alumni Amerika, dia ini mau Amerika dan Saudi. Makanya sudah boleh perempuan untuk bola, dulu nggak boleh. Ulama Saudi melarang. Kalau ada ulama yang menentang di penjara, dibunuh. Itu modelnya sekarang. Dulu perempuan tak boleh bawa mobil, harus pakai sopir. Sekarang boleh. Di Saudi sudah seperti Indonesia. Makanya orang-orang salaf, orang Wahabi yang berkiblat ke Saudi, sekarang kajian Saudi itu sudah berubah total. Sudah tidak lagi seketat yang dulu, karena sudah di bawah dengan Amerika yang dibawa oleh Muhammad bin Salman. Muhammad bin Salman itu sering pesta-pesta, kadang-kadang di kepulauan Karibia menghabiskan dana 700 miliar, mengundang penyanyi-penyanyi dunia, minuman keras. Itu kerjanya Muhammad bin Salman. 700 miliar menghabiskan dana untuk pesta. Itulah kerjanya Muhammad bin Salman. Dan dia punya impian membangun sebuah kota lurus, kota modern, terbentang dari Mekah sampai ke Laut Jeddah. Dananya 600 triliun kotanya. Nah, karena memang sudah sudah dipenuhi hawa nafsu Muhammad bin Salman. Nah, rajanya udah kuat, tahunya goreng-goreng, nggak pernah menegur anak. Dan anaknya bebas,
Kadang Perdana Menteri bebas melakukan apa. Jadi Saudi itu sekarang seperti mau mulai jadi Indonesia, ya mau jadi Indonesia, kebebasan diberikan kepada perempuan. Ya. Mahram untuk haji sekarang nggak begitu ketat lagi ya. Mahram untuk haji. Kalau dulu ketat, kalau nggak ada mahram nggak boleh haji. Sekarang nggak begitu ketat. Sama dengan perempuan kalau ke Madinah kuliah harus pakai mahram, kakaknya atau adiknya itu. Nah anak saya mau saya sekolah di Madinah ini sulit karena perempuan anak saya paling nanti di Tripoli di Libya sama Ustaz Adi Hidayat. Kemarin kita ketemu di Majlis Tabligh, beliau kan wakil ketua. Jadi ada pembinaan kepada anak-anak yang hafal Quran, karena saya kan hafal Quran karena di tahun Al-Quran. Nah, mudah-mudahan nanti begitu selesai tahun depan bisa diberangkatkan ke Tripoli biar anak saya merasakan kuliah di Timur Tengah. Sebab di Indonesia mahal, UKT-nya naik 500%. Gila Indonesia. Makanya seruan Anies itu bagus. Sekolah gratis, tapi rakyat pada nggak mau. Tapi sebenarnya Anies itu mau gitu. Cuma Jokowi itu curang, Jokowi curang. Dan semua dibuka, KPU dibuka, ketua-ketua yang lantik, ketua Mahkamah Konstitusi dia yang lantik, semuanya dia yang lantik. Ya nggak mungkin loh orang durhaka sama yang lantik. Nggak tahu ya ini Allah nanti apakah Prabowo dilantik atau tidak. Sebab Prabowo sudah sakit-sakitan, sudah cuci darah 2 kali seminggu. Kalau sudah 2 kali seminggu biasanya sih tidak aman. Kalau terjadi apa-apa menjelang Oktober, nah ini bingung nanti apakah nomor 2 dilantik atau Gibran dilantik kira-kira. Nah kalau KPU kan main nanti Gibran aja dilantik, nanti wakil cari lagi wakilnya Kaisang, semuanya dia. Semuanya dia pastinya. Presiden jadi wakilnya Kaisang, kacau. Dan para petinggi partai tepuk tangan saja oleh padahal sudah menuju kehancuran. Utang sudah banyak, orang tak percaya dengan Gibran. Kemarin ada orang Saudi main ke Indonesia, ketemu Prabowo. Lalu ada Gibran di sana, masih tahu ini loh wakil presiden. Kaget orang Prabowo semua, anak kecil, anak kecil jadi wakil. Jokowi nepotismenya sudah kelewatan. Tapi susah ya, ada beberapa susah, karena semuanya sudah dibuka. Polda Indonesia, TNI sudah dibuka, nggak kuat lagi seperti 98 dulu. Nggak tahu bagaimana kondisi Indonesia nanti, kita lihat aja sama-sama. Apakah terjadi gerakan untuk menurunkan Jokowi? Wadah yadaka fi jaydika, dan masukkan tanganmu di sakumu. Jadi takhruju wabuan akan keluar dan akan bersinar min ghairi sutin, tanpa keburukan. Jadi salah satu bisa dari Musa, tangannya nanti bersinar putih, dimasuk dalam saku, dikeluarkan, tangannya bersinar putih sekali. Memulai usul ini tanpa keburukan. Fitis ayat ini adalah Fir'aun wa qaumi, dalam 9 ayat kepada Fir'aun dan qaumi dan kepada kaumnya.
Karena Fir'aun menentang Nabi Musa. Ada 9 ayat yang Allah turunkan khusus untuk Fir'aun. Innahum kanu qauman fasikin, sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik, orang-orang yang berbuat fasik. Fasik itu lebih banyak melakukan maksiat daripada keimanan. Itu orang fasik. Ya, orang fasik ini bisa muslim, bisa tidak muslim. Kalau muslimnya nggak boleh jadi saksi, nggak boleh jadi imam. Orang fasik nggak boleh jadi imam. Kalau dia mabok gitu ya, dia muslim tapi mabok, ini keras, itu nggak boleh jadi imam sholat. Dia juga nggak berani jadi imam dari. Kali aja dia hafal Quran, pakai ayat pendek. Nggak boleh. Itu orang fasik kalau dari muslim. Kalau dari orang kafir ya sudah selesai dengan kekafiran. Kata-kata kafir itu sudah menyelesaikan, bisa apa namanya, menyelesaikan dia masuk neraka, udah nggak ada apa lagi. Falamma ja'atuhum ayatuna, ketika kami datangkan ayat-ayat kami melalui Nabi Musa, mubashiratan, dengan terang-terangan, mubashir, bisa mereka lihat ya, tongkat jadi ular, tangan jadi putih, itu namanya ayat-ayat mubashiratan. Kalau mereka berkata hadza sihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata, sihir yang nyata. Jadi ketika dibacakan sama dengan orang kafir Quraisy, mereka mengatakan itu sihir. In hadza illa sihr, ini juga sihir. Kenapa mereka mengatakan sihir? Karena banyak orang takjub dengan Al-Quran. Dulu kita ceritakan ya, ketika Abu Jahal berkata kepada Abu Lahab, kamu tahu nggak kenapa banyak pengikut Muhammad? Nggak tahu kata Abu Lahab. Karena mereka mendengarkan bacaan Quran itu sihir. Kadang-kadang orang tersihir dengan bacaan Quran. Karena Quran turun ketika syair-syair aku lagi tinggi-tingginya, lomba syair tiap minggu. Lomba syair itu ada tiap minggu di turun Quran, terbelah orang syair itu, wah ini bukan bahasa manusia, ini nggak tahu bahasa siapa, tapi bisa menyihir orang-orang, akhirnya masuk Islam. Makanya kata Abu Jahal, kita pulang ke kaum kita kasih tahu mereka, kalau Muhammad baca Quran, tutup kuping kalian, tutup kuping kalian, biar tidak mendengarkan bacaan Quran. Nah, tapi begitu Rasulullah di Ka'bah, Rasul baca Quran, mereka mendengarkan dengan takjub, hingga sekali bahasanya, bukan bahasa manusia. Waktu Walid bin Mughirah, ayahnya Khalid bin Walid, berdebat dengan Rasulullah, dibacakan surat Fussilat. Takjub Walid bin Mughirah, indahnya bahasanya itu. Ini bukan bahasa manusia. Makanya waktu pulang ke tahunnya, Walid bin Mughirah yang memang diutus untuk berdebat dengan Rasulullah, apa kabar gembira yang kau bawa kepada kami? Kata Walid bin Mughirah, Muhammad itu hebat, Muhammad itu hebat. Ya. Dia membacakan pada saya Quran. Mungkin itu sihir, kata kaumnya. Saya lebih tahu sihir daripada kalian, kata kaum. Itu bukan sihir. Mungkin itu tenun. Bukan, saya lebih tahu dari kalian. Nggak ada tanda-tanda Muhammad kesurupan, nggak ada. Saya tahu orang kesurupan, lebih tahu daripada kalian, kata mereka. Karena waktu sudah tua. Mungkin Muhammad mempengaruhimu. Gila Muhammad. Saya tahu ciri-ciri orang gila. Kenapa nggak ada gila-gila? Tapi akhirnya setelah dia kagum, dia berbalik lagi Walid bin Mughirah. Makanya turun surah Al-Mudaththir menceritakan nasib Walid bin Mughirah di neraka Saqar. Karena pertemuan dia tahajud dengan Quran, tapi lama-lama punya.
Oh iya, sihir itu ada orang kemudian mati dalam kekafiran. Anaknya Khalid bin Walid malah masuk Islam ya, tahun ke-3. Ini juga menjadi tanda ya bagi kehebatan Islam. Inilah tafsir kita surah An-Naml ayat 1 sampai ayat 12. Satu halaman dulu. Insyaallah kita lanjutkan di penutupan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.